Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah dalam rangka kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini berada di tanggal 18 Zulhijjah, yang mana kita sama-sama telah melakukan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah kurban. Dan mudah-mudahan ibadah kurban yang kita lakukan pada tahun ini mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap amal-amal ibadah yang langsung kaitannya hubungan kita dengan Allah, di sana ada nilai takwa. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah salat, maka di sana ada nilai ketakwaan. Dari mana kita tahu? Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan daripadanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini? Lanjutan ayat berikutnya, ayat ketiga Al-Baqarah, Allah jelaskan ciri-cirinya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang meyakini hal yang gaib, syurga, neraka, balasan akhirat, pahala. Itu sifatnya gaib, kita enggak nampak. Ya. Jadi orang-orang di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya enggak kepada yang gaib? Syurga, neraka, pahala, balasan akhirat, ya. Maka ketika kita benar-benar meyakini kepada hal yang gaib ini kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendirikan salat, melaksanakan ibadah salat. Ya, jadi ketika kita langsung ibadah, mengerjakan ibadah salat, itu ada nilai ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian
Juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk ibadah yang kaitannya hubungan langsung antara kita dengan Allah, contoh yang lain adalah puasa. Kita tahu ayat tentang masalah puasa ujungnya juga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ujungnya juga takwa. Di segala ritual ibadah kita di bulan Ramadan tentu membimbing kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih kaitannya hubungan kita langsung dengan Allah. Contoh saudara kita yang hari ini berada di tanah suci mengerjakan ibadah haji. Dan mungkin kita yang mau melaksanakan ibadah umrah. Maka haji dan umrah ini, karena ini kaitannya ibadah langsung hubungan antara kita dengan Allah, di sana juga ada nilai takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196, Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Jadi ayat tentang masalah haji dan umrah ini juga ujungnya takwa. Begitu juga kita yang kemarin telah melaksanakan ibadah kurban. Tentu kurban ini juga menjadikan kita pribadi orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah, akan tapi yang sampai apa? Yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terus mengerjakan ibadah-ibadah yang langsung kaitannya hubungan seorang hamba, yang langsung kaitan hubungannya antara kita dengan Allah, maka di sana ada nilai takwa. Namun jangan kita lupakan, ada ketakwaan satu lagi, yaitu yang berkaitan secara hablum minan nas. Tatkala kita berbuat kebaikan kepada orang yang lain, kita tahan amarah, kita saling memaafkan, ya, maka di sana ada nilai takwa. Dari mana kita tahu hal tersebut? Dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah suruh kita bersegera menuju kepada ampunan Allah. Jadi kita enggak boleh tunda-tunda. Bersegera, wasari'u. Ya. Enggak boleh kita tunda-tunda, sebentar lagi, masih muda misalkan. Nanti ajalah, ya. Maka kita enggak boleh menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Sehingga Allah mengatakan tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menuju kepada ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Jadi sebagaimana kita lihat hari ini luas langit dan bumi, begitu juga Allah persiapkan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini? Allah jelaskan ciri-cirinya. Lanjutan ayat 134 Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu tahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketakwaan itu tidak hanya mengatur antara hubungan kita dengan Allah semata. Di ketakwaan ini juga mengatur hubungan kita secara hablum minan nas. Ya. Dan coba kita renungkan hari ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sudahkah kita mampu melejitkan sifat takwa? Atau jangan-jangan selama ini nafsu yang lebih dominan yang ada dalam diri pribadi kita? Apalagi berbicara berkaitan tentang masalah harta warisan. Kadang-kadang ada orang yang secara ibadahnya, secara hablum minallah taat sekali. Dia rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, ya, pergi umrah setiap tahun dan lain sebagainya. Tetapi ketika dilihat secara hablum minan nas, dia banyak bermasalah. Dia suka berbuat zalim, maka ini hati-hati. Ya. Jadi Allah juga mencoba kita atau menguji seorang hamba kadang-kadang dengan hartanya. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Allah mensifati harta itu dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi diuji kita dengan harta. Ya. Oh, walaupun secara hablum minallah bagus sekali, secara hablum minan nas dia masalah. Nah, maka ini hati-hati. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya bertanya, wahai para sahabatku, atadruna manil muflis? Adakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang bangkrut? Siapa itu orang-orang yang rugi? Siapa itu orang-orang yang gulung tikar setelahnya? Ya. Al-muflis. Ini bukan mukhlis ya, kalau mukhlis ikhlas ya. Tapi muflis, falas ya. Al-muflis, atadruna manil muflis? Adakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang bangkrut? Siapa itu orang-orang yang rugi di hari akhir nanti? Lalu salah seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, yaitu orang-orang yang tidak ada uang dan dia tidak memiliki kenikmatan dunia. Ya. Di ibaratnya dalam dunia perdagangan, orang yang muflis itu gulung tikar rugi, ya. Ketika dia udah mensuplai barang dagangannya, tapi nggak ada feedback yang bagus, ya. Sehingga dia rugi, banyak barang-barang yang sudah expired dan lain sebagainya, ya. Rugi dia. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, sehingga sahabat tadi mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya uang dan tidak memiliki kenikmatan dunia. Lalu ketika mendengar jawaban demikian, apa kata Rasulullah SAW? Bukan itu. Al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, mereka banyak bawa pahala zakat dan amal-amal yang lainnya. Loh, kenapa dia jadi bangkrut ya Rasulullah? Kenapa dia bisa jadi rugi? Padahal secara hablum minallah jeroh lahat. Secara hablum minallah bagus sekali dia. Rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah dan lain sebagainya. Rupanya ketika dilihat secara hablum minan nas, kata Rasulullah, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Dia suka buat zalim sama orang. Ketika dilihat secara hablum minan nasnya, yang pertama dia suka buat bertengkar dengan orang lain, suka memfitnah orang lain, suka mengambil harta orang lain, suka memukul orang lain, dan yang terakhir suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Jadi 5 bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan ini hampir setiap hari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hampir setiap hari kita membacanya, baik itu di media online ataupun di media cetak. Jadi 5 kejadian kezaliman itu setiap hari kita lihat dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang ribut-ribut, ya.
dengan berbagai macam masalahnya. Ada orang yang saling fitnah memfitnah karena dia mungkin ingin mencapai tujuannya, sehingga untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, dia halalkan segala cara, dia fitnah temannya sendiri dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya itu, ada orang yang sampai mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, mencuri harta orang lain, dan ini juga hampir setiap hari kita lihat. Dan tidak hanya itu, juga tidak sedikit kasus pemukulan, pukul-pukul. Ya, jadi gara-gara ribut sampai pukul-pukul. Dan na'udzubillah ada yang sampai tumpah darah, pembunuhan. Yang hari ini kita lihat kasus pembunuhan hari demi hari semakin meningkat. Padahal pembunuhan itu adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Ya. Karena disebutkan dalam surat Al-Maidah, itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang menghidupkan nyawa seorang mukmin, faka'annama ahyan nas jami'a, seakan-akan dia menghidupkan seluruh nyawa manusia. Sebaliknya ketika dia menghilangkan nyawa seorang mukmin, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ya. Jadi orang sekarang menganggap enteng, menganggap sepele, hilang gara-gara masalah sepele, udah bunuh aja dia, habisi aja dia, habis. Enggak tahu itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hukum Islam itu sendiri ada yang namanya qisas. Ya. Bunuh balas dengan bunuh. Walakum fil qisasi hayah. Pada qisas itu ada kehidupan. Karena kalau tidak, ya, sering kita melihat ini di media, baik di media televisi, ketika putusan hakim ya terhadap kasus tindak kriminal pembunuhan misalkan, dihukumnya itu bermacam-macam. Ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Sehingga ketika mendengar putusan hakim pun ribut lagi. Sehingga ini akan terus meninggalkan dendam dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah ada hukuman yang setimpal, maka itu sudah plong, sudah clear semua. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika juga keluarga almarhum misalkan memaafkan, maka bukan dia berarti bebas begitu saja. Dalam Islam itu ada namanya diat, untuk membayar kepada keluarga korban sebanyak 100 ekor unta. Lalu kalau ada 1 ekor unta misalkan harganya 15 juta misalkan, kali 100 berapa? 1,5 M itu harus dibayar kepada keluarga korban. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasus tindak kejahatan kriminal ya, pembunuhan ini hampir setiap hari kita lihat. Padahal ini termasuk daripada dosa-dosa besar dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhir nanti. Dan kelima bentuk kezaliman yang telah kita sebutkan tadi, itu terjadi dalam masalah sengketa warisan. Kadang-kadang kelima-limanya ini terkumpul. Ada yang ribut-ribut. Ya. Yang kedua ada yang sampai memfitnah. Abang tuduh adik sudah jual harta warisan orang tua. Lalu adiknya mengatakan, bang tunggu dulu bang, waktu kami masih kecil abang sudah jual duluan dulu. Nah ini kan sudah saling memfitnah ini. Sehingga yang ketiga ada di antara mereka yang memakan harta yang bukan haknya dia makan. Ketika dia memakan harta saudaranya dan saudaranya ini tidak ridha, maka disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, itu sama dengan dia memakan bara api dalam perutnya. Ya. Jadi jangan kita anggap sepele ini, ya, masalah ini. Ketika ada orang merampas hak orang lain, ya, menahan hak orang lain yang bukan haknya, ataupun memakan harta saudaranya itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Apalagi misalkan di sana ada hak anak yatim yang tidak diberikan. Maka dalam surat An-Nisa ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara
wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Memakan di sini bukan hanya dari segi makna memakan, tapi ketika dia tahan, dia kuasai, tidak diberikan hak kepada mereka, itu sama dengan dia memakan ataupun dia habiskan. Di orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Jadi apa yang dia makan itu ibarat dia telah makan bara api dalam perutnya. Dan tidak hanya itu, wasayaslawna sa'ira, bahkan di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi jangan kita anggap sepele ini. Ya. Ketika ada orang memakan harta orang lain, ya, dia menguasai harta orang lain. Yang kadang-kadang dalam kasus kewarisan ini banyak terjadi ini. Contoh misalkan, seorang meninggal dunia, ada objek harta warisan itu di kampung misalkan. Lalu sebagian saudaranya itu sudah merantau. Ada yang ke Banda Aceh, ada yang keluar kota dan lain sebagainya. Nah, yang di kampung ini, ada yang stay di kampung itu juga, di tempat objek harta warisan. Nah, kadang-kadang yang di kampung ini, ya, dia kelola tanah harta warisan, lalu dia makan sendiri hasilnya, tanpa diberikan hak kepada saudara-saudaranya. Maka dalam hal ini perlu keizinan daripada, keridhaan daripada saudara yang lain. Ya. Gak boleh dia makan sendiri, karena dalam harta itu yang dia kelola, di sana ada hak bersama di antara ahli waris. Itu ada hak bersama, bukan hak dia saja. Dan ini juga kalau ditangguhkan dalam waktu yang lama, kadang-kadang jadi masalah juga. Ya. Ketika nanti saudara yang lain yang dirantau itu meninggal dunia, lalu anak-anaknya tahu bahwasanya di sana ada tanah kakeknya yang dikelola oleh pamannya. Nah, begitu pamannya meninggal dunia, anak-anaknya ini, anak pamannya ini yang kelola harta ataupun aset warisan ini, dia mengatakan, ini harta ayah saya ini. Yang lain mengatakan, ini harta kakek lu yang belum dibagi. Dia mengatakan, ini harta ayah saya, waktu saya lahir sudah ada harta ini. Padahal harta itu belum dibagi. Nah, ini sering terjadi. Ya. Jadi penangguhan dalam waktu yang lama ini juga bahaya, jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Maka dari ketika dia menahan hak orang lain, ketika dia menguasai harta orang lain, maka ini hati-hati. Sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Jadi harus ada keizinan daripada semua ahli waris. Nyo lun kelola tanyoh no. Nyo hasil di lompat jo ke lun je. Oh, semua ahli waris rida hana pecok juga. Ya. Maka ini harus ada keridhaan, ya. Harus ada keikhlasan daripada ahli waris yang lain, karena sejatinya harta warisan itu ketika seorang meninggal dunia, objeknya harta dari yang ditinggalkan oleh almarhum itu adalah milik bersama di antara ahli waris. Bahkan benda yang paling kecil pun itu adalah milik bersama. Pernah kita sampaikan dulu, misalkan jam tangan almarhum. Ini enggak boleh yang langsung dia kuasai oleh salah seorang di antara ahli waris. Karena pada jam tangan itu ada milik bersama di antara ahli waris. Ada hak anak laki-laki, ada hak anak perempuan juga di situ. Maka itu butuh kepada keridhaan daripada semua ahli waris. Ya. Nah, boleh langsung dibawa pulangnya dia pakai. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Karena sejatinya ketika kita bicara tentang masalah faraid, berarti kita bicara tentang masalah hak. Dan Allah telah menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris di dalam Al-Quran dengan rinci, dengan jelas. Bahkan Allah mengatakan faridatan minallah. Itu semua adalah ketetapan daripada Allah. Dan sekali lagi, bagian-bagian itu bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian itu bukan ditentukan oleh para nabi. Tapi langsung bagian-bagian itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faridatan minallah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, Allah juga akan uji kita ini.
Walaupun dia kadang-kadang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat, ya, tetapi ketika dihadapkan dengan masalah harta, kadang-kadang ya, sudah lupa dia ya, apa inti daripada ibadah-ibadah yang telah dia lakukan. Bahkan sampai ribut-ribut, sampai pukul-pukul, memakan harta yang bukan haknya dia ambil. Ya, bahkan seperti tadi yang kita sebutkan, ada yang sampai pukul-pukul, ya, sampai berantem. Bahkan tidak hanya itu, ditanamkan kebencian kepada anak-anaknya lagi. Hai nyobek kajak rumah apa? Oh, saya pergi ke rumah paman kamu ya. Dia enggak pas. Jadi sampai seperti itu, ditanamkan kebencian kepada anak-anaknya. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena efek daripada hal tersebut mempengaruhi kepada amal ibadah yang telah kita bina selama ini. Sia-sia dia salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, namun ketika dia berbuat zalim terhadap orang lain, baik itu dia memukul ataupun berantam ataupun bertengkar dengan orang lain, kemudian dia memfitnah orang lain, kemudian dia memakan harta orang lain, kemudian memukul orang lain ataupun dia melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Karena di hari akhir nanti kata Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Akan diambil pahala-pahala kebaikannya tadi. Tadi dia banyak bawa pahala salat, dia banyak bawa pahala puasa, dia banyak bawa pahala zakat dan amal-amal yang lainnya. Kemudian pahala-pahalanya tadi dikumpulkan lalu ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Mungkin bukan satu dua yang pernah dia zalimi, banyak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih. Apabila pahala-pahala kebaikan ini sudah habis, sedangkan dilihat lagi rupanya dia dulu pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi itu. Thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka momen kita ya memperingati Idul Adha yang baru saja kita lewati ini, yang mana momen Idul Adha itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dalam aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seseorang ini benar-benar dia bertakwa kepada Allah, enggak mungkin dia memakan harta orang lain. Enggak mungkin dia suka buat ribut sama orang lain. Enggak mungkin dia suka memfitnah orang lain. Enggak mungkin dia sampai memukul orang lain. Dan enggak mungkin dia sampai melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Karena kenapa? Nilai-nilai ketakwaannya ini sudah benar-benar dia ditancapkan di dalam hatinya. Sehingga hal ini diaplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka ketika kita lihat bagaimana para sahabat dan para tabi'in, tatkala mereka difitnah, tatkala mereka dizolimi haknya. Dalam hal ini pernah disebutkan Imam Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri ketika suatu hari datang salah seorang ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Lalu dibuka pintu oleh Imam Hasan Al-Basri, ada apa? Wahai Imam, si fulan telah mengatakan untukmu ini dan ini. Maknanya orang tersebut menyampaikan bahwasanya ada orang yang memfitnah Imam Hasan Al-Basri. Nah, ketika itu Imam Hasan Al-Basri enggak marah. Nah, beliau tidak marah. Mungkin beda kondisi kita hari ini ketika ada orang datang ke rumah kita, ya, Pak, nyona yang kenkeron. Pak, ini ada yang bilangin ada yang fitnah Anda nih, Pak. Nah, mungkin kita akan emosi, akan marah. Ya. Tapi Imam Hasan Al-Basri beliau enggak marah. Bahkan beliau pergi ke belakang, ya, beliau ambil sebuah piring. Lalu beliau isi dengan buah-buah terbaik, ya. Lalu beliau pergi ke tempat orang yang mengatakan tadi, tolong berikan buah-buahan ini kepada orang yang telah mengatakan untukku. Nah,
Sehingga orang itu semakin heran ya. Ya imam, si fulan itu telah mencemarkan nama baikmu. Enggak apa-apa, katanya. Saya enggak bisa balas sebagaimana yang dia buat kepada saya. Saya hanya bisa memberikan buah-buahan yang terbaik ini kepadanya. Kasih aja. Ya. Kenapa demikian? Rupanya Imam Hasan Al-Basri teringat kepada hadis yang kita sebutkan tadi. Karena secara enggak langsung dia telah mentransfer pahalanya kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Di orang yang memfitnah itu akan mentransfer pahala kepada orang yang dia fitnah. Ya. Sehingga Imam Hasan Al-Basri hanya membalasnya dengan buah-buahan terbaik saja. Maka ini akhlak seorang mukmin, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai-nilai ketakwaan yang terpancar ya dari orang-orang yang benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar menjaga ketakwaan, baik ketakwaan secara hablum minallah ataupun ketakwaan secara hablum minan nas. Sehingga dalam filosofi orang Arab itu disebutkan apa? Seorang mukmin itu sejatinya dia seperti buah kurma yang ada di atas dahannya. Kunu kattamari, jadilah engkau seperti buah kurma yang ada di atas dahannya. Yarmi bihin nasu bil hajari, ketika orang-orang lempari dengan batu, fatuti atyabus thamari, tapi dia akan balas dengan buah-buahan yang terbaik. Nah, jadi mungkin kalau filosofi kita di Aceh ini lagi bawang mamplam lah ya. Ketika orang lempar dengan kayu, lempar dengan batu, dia enggak balas lempar dengan kayu dengan batu, tapi dia balas dengan buah-buahan. Ya. Maknanya apa? Ketika ada orang yang mencemar nama baik kita, ada orang yang menjelekkan kita, ada orang memfitnah kita dan sebagainya, jangan kita balas dengan fitnahan, tapi kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Mungkin ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada orang yang bilang kepada kita, ada orang memfitnah kita, besok pagi kita kirim 1 bungkus lontong ke rumahnya. Ya. Seperti Imam Hasan Al-Basri tadi. Jadi ini maknanya apa? Nilai-nilai ketakwaannya ini hadir. Ya. Dan diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini yang diinginkan dari setiap amal-amal ibadah yang telah kita bina selama ini. Di jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, karena sekali lagi berbicara tentang masalah harta tadi ya, ini sering orang-orang kadang-kadang mengabaikan nilai-nilai ketakwaan tadi ya. Sampai-sampai walaupun dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin zakat, dia rajin ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi ketika dihadapkan masalah harta ini, kadang-kadang dia lupa terhadap nilai-nilai tersebut. Dia lupa mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga tidak jarang juga kita lihat, orangnya ketika kita lihat, dia rajin ibadah, tapi dalam masalah ini kok ribut sama adiknya, kok ribut sama tetangganya, kok ribut masalah harta warisan ini. Ya. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini yang diinginkan oleh seorang mukmin, ya, yang diinginkan dalam Islam itu adalah ketika kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita benar-benar menjaga ketakwaan yang berkaitan secara hablum minallah dalam hal ibadah-ibadah. Ya. Kita rajin salat, rajin puasa, rajin zakat dan yang lain sebagainya. Dan juga kemudian kita jaga hubungan kita secara hablum minan nas. Ya. Kita saling berbagi dengan yang lain ketika kita ada kemudahan, karena orang-orang yang mau berbagi, mau memudahkan urusan orang lain, maka janji Rasulullah SAW di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor ke-36 itu disebutkan bahwasanya apa? Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, yassarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Ini bukan hanya kita dapatkan kemudahan dunia saja ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang, ya, kepada orang mukmin, itu bahkan kita akan mendapatkan balasannya bukan hanya kebaikan untuk dunia, bukan hanya kemudahan untuk dunia, bahkan kemudahan di hari akhir nanti. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Siapa yang akan tolong kita di hari akhir nanti?
Kita mau andalkan saudara kita mau andalkan anak-anak kita, orang tua kita, pasangan kita, belum tentu. Karena Allah sendiri mengatakan tentang huru-hara di hari akhir nanti, di mana yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika seseorang di hari akhir nanti, seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari pasangannya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena ketika itu mereka sibuk dengan diri mereka masing-masing. Ya. Mau kita andalkan siapa? Misalkan anak kita, belum tentu. Lalu siapa juga yang akan tolong kita? Allah akan senantiasa tolong kita. Kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ketika selama kita hidup di dunia ini, kita suka memudahkan urusan orang lain. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia suka saling tolong menolong dengan sesamanya. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor ke-36. Jadi balasan orang berbuat kebaikan, tentu dia juga akan mendapatkan kebaikan bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini coba kita renungkan bersama, kita coba melakukan muhasabah terhadap amal-amal kita, ya. Dari rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita bina selama ini, ya, sudahkah kita mampu melejitkan sifat takwa kita kepada Allah dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau jangan-jangan selama ini nafsu yang lebih dominan yang ada dalam diri pribadi kita? Maka coba kita renungkan, apalagi berkaitan dengan masalah harta warisan, yang mana harta warisan ini sejatinya ini adalah masalah yang sudah sangat detail yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-7 Allah telah menjelaskan bagian, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Kemudian selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat ke-11 Allah menjelaskan porsi bagian masing-masing ahli waris. Ada yang dapat porsi 1/2, ada yang dapat porsi 1/4, ada yang dapat porsi 1/6, ada yang dapat porsi 1/8, dan ada yang dapat porsi 2/3. Jadi An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, An-Nisa ayat 176, itu semua Allah jelaskan berkaitan dengan hak bagian masing-masing ahli waris. Maka ketika kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sekali lagi di sana ada nilai ta'abbudi, ada nilai ibadah, ada nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta yang kita miliki ini pun tentu menjadi berkah. Harta yang kita dapatkan ini pun tentu mampu kita minta pertanggungjawaban ataupun kita bisa mempertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Karena jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan masalah harta juga Rasulullah SAW mengatakan, lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 macam perkara. Jadi 4 macam perkara ini, 4 hal ini pasti kita semua akan ditanya satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan di antara 4 perkara tersebut Allah akan tanya berkaitan dengan harta kita. An mali, min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta kita. Wa fima anfaqahu, dan kemana kita belanjakan dan kita habiskan harta kita. Jadi semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendapatkan dengan cara yang tidak halal, dengan cara menzalimi orang lain, dengan cara merampas harta orang lain, hak orang lain, maka dia akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir nanti.
Jadi berkaitan masalah harta ini itu disebutkan apa? Halalnya saja itu dihisab, yang haramnya itu diazab. Ya. Jadi yang halal saja dihisab, kita akan minta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini dari mana? Ya, ini dibelanjakan kemana? Dihabiskan kemana? Ya, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi halalnya itu dihisab, haramnya itu diazab. Jadi ketika dia mendapatkan dengan cara yang tidak halal ataupun dia mengambil harta dengan cara yang haram, maka itu akan diazab. Ya, sama seperti tadi, ketika dia memakan harta saudaranya tadi, dia memakan harta anak yatim, itu disebutkan tadi, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Dan tidak hanya itu, di hari akhir nanti wasayaslawna sa'ira, akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bahkan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang berani bersumpah, dia bawa nama Allah untuk zalim kepada orang lain. Sumpah itu punya saya, padahal dia tahu itu bukan hak dia. Hak dia sudah dia dapatkan dahulu, tapi dia mau bersumpah lagi untuk zalim sama orang. Maka ini hati-hati. Karena Rasulullah SAW dalam makna hadisnya juga menyebutkan, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain, maka haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan kita untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dan muhasabah terhadap amal kita. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mampu melejitkan sifat takwa dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga berkaitan juga masalah harta warisan, tentu kita enggak mungkin kalau ada orang yang bertakwa dan benar-benar dia menjaga ketakwaannya, dia memukul orang lain, dia merampas hak orang lain, dia sampai memfitnah-fitnah orang lain, enggak mungkin. Karena kenapa? Ada nilai-nilai ketakwaan yang dia mampu aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa melejitkan sifat takwa dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pada akhirnya tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan terbaik dan insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.